Halo dari sekolah minggu, selamat pagi. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo Kak Grace, Kak Karen, sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Kita angkat satu pujian, Kasih Yesus indah-indah oh indah. But
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Yesus, karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan firman-Mu menjadi rema dan kehidupan kami. Tuhan, semua doa ini kami arahkan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, habis itu duduk yang manis. Firman Tuhan saya serahkan kepada Kak Franklin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya duduk yang manis ya. Jangan bermain-main saat kita mendengarkan firman Tuhan. Markus 4 ayat ke-26 sampai dengan ke-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, adik, di sini dalam firman Tuhan kita baca ya ada kata benih. Kalau adik-adik di sekolah mungkin mendapatkan satu tugas dalam mata pelajaran pengetahuan alam, ya adik-adik mungkin di situ disuruh menanam. Nah, disuruh menanam itu yang kita tanam itu bukan pohonnya, tapi yang kita tanam adalah benih. Nah, benih itu mungkin ya adik-adik kenal dengan kata bibit, dan itu adalah benih. Ya, benih. Nah, benih itu yang ditanam, kemudian benih itu tumbuh dan tumbuh menjadi besar menjadi satu pohon. Nah, itu adalah benih. Nah, di sini dalam firman Tuhan ya juga disebutkan
menggunakan kata benih. Nah, benih di sini adalah firman Tuhan yang adik-adik dengarkan pada pagi hari. Ini adalah benih ya yang harus ditanam di tanah. Tanah itu siapa? Tanah itu tempat di mana benih itu harus ditanam. Nah, tentunya berarti saat benih firman Tuhan itu dibagikan, nah tanahnya adalah kita, anak-anak sekolah minggu, ditaburkan, ditanam, dan tentunya benih itu diharapkan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, nah puji Tuhan. Nah, firman Tuhan kakak mau bawa dalam satu cerita, ya, satu kisah dalam Alkitab, yaitu tentang Timotius. Nah, adik-adik kakak mau bawa cerita tentang Timotius. Nah, Timotius ini adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Ya. Nah, kita lihat di sini latar belakang dari Timotius. Orang tuanya, mamahnya adalah Eunike dan neneknya adalah Lois. Mereka dalam firman Tuhan katakan memiliki iman yang tulus ikhlas. Ya, mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga di masa anak-anak dari Timotius, ya di masa kecilnya Timotius ini dia senang mendengarkan cerita firman Tuhan dari orang tuanya, dari neneknya. Ya, karena neneknya dan orang tuanya adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga Timotius ini dia diajar. Nah, kemudian Timotius ini dia selain senang mendengarkan firman Tuhan, ya di setiap waktunya, berjalan waktu, Timotius ini dia terus belajar, ya belajar firman Tuhan. Ya, sehingga semakin hari, ya Timotius semakin kuat dan percaya akan firman Tuhan. Ya. Semakin hari dia semakin kuat dan semakin percaya akan firman Tuhan. Tentunya Timotius bukan hanya percaya, tapi dia pun melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, itulah Timotius di masa dia masih kecil, anak-anak. Kemudian seiring bertambahnya waktu, Timotius dia bertumbuh, ya dia bertumbuh menjadi dewasa. Nah, ketika Timotius bertumbuh menjadi dewasa, ya Timotius muda ini dia juga tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Timotius di masa mudanya dia belajar kepada Paulus. Ya, Paulus adalah seorang rasul Kristus Yesus. Seorang yang memberitakan firman Tuhan. Ya, memberitakan Injil. Ya, kemanapun Paulus pergi. Dan Timotius dia belajar. Ya, Timotius muda ini dia belajar kepada Rasul Paulus, ya, untuk belajar firman Tuhan. Di setiap waktunya, di setiap masanya, di setiap masa pertumbuhannya, Timotius ini dia selalu, ya, untuk dapat, ya, belajar firman. Meskipun ya untuk melakukan
firman Tuhan, ya, meskipun untuk melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Di saat Timotius muda, dia melakukan firman Tuhan, ya, dia mau melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan yang dia sudah baca, pelajari, dan dengarkan. Tentunya itu tidak mudah, ya, itu sulit, ya, tidak gampang, ya, mungkin tidak enak, bahkan berat untuk dilakukan. Ya, tapi di sini firman Tuhan katakan, ya, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, jadi sehingga saat Timotius semakin dekat percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, Allah yang memberikan keberanian, ya, memberikan satu kekuatan kepada Timotius sehingga Timotius dia berani untuk melakukan firman Tuhan. Dan di situ Allah, ya, memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan itu semuanya untuk menjadi satu perlengkapan kita untuk kita dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, untuk kita dapat bersaksi bagi banyak orang, ya, tentang Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang Timotius dapatkan ketika Timotius dia mendengarkan firman Tuhan, ketika Timotius dia senang belajar firman Tuhan, mulai dari masa kecilnya sampai dia bertumbuh dewasa, dia senang, dia terus belajar tentang firman Tuhan, sehingga, ya, dia semakin kuat, dia semakin percaya kepada Tuhan karena apa yang selalu dia dengarkan, ya, dan dia pelajari, ya, adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, di sini adik-adik, ya, kita belajar dari Timotius. Ya. Kita belajar dari Timotius, dia menerima firman Tuhan. Ya, dia menerima firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan dari orang tua, dari neneknya. Dan di saat dia muda, dia bertumbuh menjadi orang muda, dia mendengarkan juga firman Tuhan dari Rasul Paulus, ya. Dan di situ juga Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, ya. Di situ pun Timotius tetap mendengarkan dengan baik, dia tidak berbantah-bantah, ya, lewat apa yang diucapkan oleh orang tuanya, neneknya, dan Paulus tentang kebenaran firman Tuhan. Dia tetap melakukannya. Nah, dia tetap mendengar dengan setia. Dan sama seperti kita anak-anak sekolah minggu, kita pun menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama dengan apa yang Timotius dengarkan. Nah, di sini, ya, bagaimana kita sebagai anak-anak sekolah minggu saat kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu hanya sekedar menjadi cerita bagi kehidupan kita anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan? Ya, apakah firman Tuhan itu hanya sekedar, ya, cerita biasa, ya, yang selalu mungkin kita dengarkan saat kita nonton, saat mungkin kita melihat, ya, di televisi,
ya, atau lewat media sosial. Apakah firman Tuhan itu sama seperti itu? Ya, hanya didengarkan dan berhenti sampai di situ. Ya, tentunya kita belajar dari Timotius. Timotius dia tidak hanya mendengarkan, tapi dia pun melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam pertumbuhannya. Jadi dalam di setiap masanya dia, di waktu dia kecil sampai dia dewasa, dia bertumbuh, dia bukan hanya mendengarkan tapi juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tapi kita pun harus melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah benih, ya, benih yang tertanam di tanah. Ya, benih yang tertanam di tanah, benih itu tumbuh dengan baik seiring dengan waktu. Ya, benih itu bertumbuh, tentunya benih itu menghasilkan buah yang baik. Ketika buah itu dihasilkan, buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, firman Tuhan itu yang kita dengarkan pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu, tentunya firman Tuhan itu harus tertanam dalam hati kita anak-anak sekolah minggu. Dan firman Tuhan itu saat firman tertanam kepada tanah yang subur, anak-anak sekolah minggu yang setia, anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan, tentunya firman Tuhan yang tertanam itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Dalam kehidupan kita semua akan menghasilkan buah yang baik saat firman itu tertanam di tanah yang subur. Nah, kita di sini belajar dari Timotius, ya, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan itu kita dengarkan, ya, jangan sampai firman Tuhan itu masuk, ya, di telinga kanan keluar di telinga kiri, sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Karena apa? Hati kita itu bukan hati yang subur, bukan hati, ya, yang baik, sehingga benih firman Tuhan itu tidak menjadi apa-apa. Nah, tentunya benih itu supaya menghasilkan satu buah, dan buah itu dapat dinikmati. Terus adik-adik jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Ya, selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga semakin hari kita bertumbuh, kita pun semakin kuat. Karena ada firman Tuhan yang tertanam dalam kehidupan adik-adik semua. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Ya, mari adik-adik semuanya tutup Alkitabnya. Ya, sekarang kita mau berdoa, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita berdoa untuk menamatkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu Tuhan kami sudah terima dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang pada pagi hari ini yang sudah melayani kami anak-anak sekolah minggu. Berkati juga kami anak-anak sekolah minggu yang dapat mengikuti ibadah online anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berdoa Tuhan, biarlah pelayanan ini Tuhan boleh menjadi kesaksian, menjangkau banyak jiwa anak-anak sekolah minggu dapat menerima Engkau Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatan, berkati dalam usaha dan pekerjaan orang tua kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, di mana sekarang ini Tuhan kami menghadapi Tuhan virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami dalam pemeliharaannya Tuhan Yesus. Berkati untuk para dokter, berkati untuk pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik tentunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan Tuhan, kami mau tamatkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua sampai bertemu dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu di minggu yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati semua.